bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Kabar Politik Viral. Teman-teman, sebelum kita melihat bagaimana dan menyaksikan riuh tanggapan para netizen mengenai perjuangan kebenaran yang dilakukan oleh tim hukum, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini dan berikan komentar kalian agar tidak ketinggalan setiap informasi menarik dari kita. Di sini teman-teman, kesaksian bagaimana perjuangan kebenaran yang dilakukan oleh tim Roy Suryo dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus yang sudah berulang kali dipersidangkan, yaitu dugaan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini hasilnya tetap sama. Ijazah asli tersebut tidak pernah bisa ditunjukkan di persidangan. Bahkan di sidang Citizen Law Lucid di PN Solo, pihak tergugat mulai dari Pak Jokowi sendiri, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, hingga pihak kepolisian selalu menguasai ijazah yang disita. Tidak ada satupun yang menghadirkan ijazah asli atau setidaknya fotokopinya. Tim kuasa hukumnya hanya menunjukkan salinan dari berkas pindaian laporan polisi, padahal sebelumnya sempat ada janji terbuka. Bahkan jika diperintahkan majelis hukum, semua ijazah dari SD, SMP, SMA hingga S1 akan dibawa. Tentu saja hal ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Publik menilai sebagai seorang mantan pemimpin bangsa dan seorang negarawan, beliau semestinya memberikan contoh yang bijaksana dan taat pada hukum dan memenuhi panggilan pengadilan. Penilaian masyarakat kini bergeser menjadi kurang baik bukan karena rasa benci, melainkan karena masyarakat hanya menuntut kejujuran dan transparansi. Jika ijazah tersebut memang asli, mengapa begitu sulit untuk dibuktikan di depan persidangan agar polemik 10 tahun ini bisa segera selesai? Sobat Politik, kekecewaan masyarakat tidak berhenti di situ saja. Banyak yang menilai adanya ambisi kekuasaan yang besar, terutama ketika melihat bagaimana tatanan konstitusi diubah menjadi meloloskan sang anak Gibran Raka Buming Raka untuk meneruskan estafet kekuasaan. Masyarakat kini saat ini udah pintar, mereka tidak lagi bisa dengan mudah dikelabui seperti yang pernah disampaikan oleh politisi Adian Manitupulu. Langkah-langkah politik yang diambil belakangan ini lebih mencerminkan tindakan seorang politisi yang haus kekuasaan ketimbang seorang negarawan sejati. Mengapa posisi-posisi hukumnya begitu kuat dan sulit ditembus? Ya, kita harus akui betapa cerdiknya taktik politik ini sebelum masa pensiun tiba. Orang-orang pro dan loyal telah ditempatkan di berbagai institusi strategi, mulai dari lembaga hukum, KPU, hingga posisi hakim, sehingga benteng pembelaan di masa depan sudah terbangun dengan kokoh. Ini tentu menjadi PR besar bagi pemerintah Presiden Prabowo Subianto jika tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang tidak taat undang-undang dan hanya mencari keuntungan pribadi. Masyarakat akan menganggap komitmen pemerintah saat ini hanya sekedar omong-omong kosong belaka. Sobat Politik, kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja.
Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan untuk selalu mendukung orang-orang berjuang demi kebenaran dan kemajuan bangsa, seperti yang sedang diupayakan oleh para ahli hukum dan tim investigator saat ini. Mungkin teman-teman sampai di sini pembahasan kita, dan mari kita teman-teman untuk melihat bagaimana komentar dari netizen yang sudah memberikan opini dan analisis mereka di kolom komentar di bawah di video kali ini. Disampaikan oleh Elva, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Jamo, kenapa tidak membahas hukum buat Jokowi, Ofum, dan Kapolda? Kebohongan tersusur dan terencana untuk pegangan kekuasaan harus dihukum berat, disampaikan oleh Simak saja. Kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Suning Prap. Kasus Jokowi belum cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Disampaikan juga Edi Sutrisno, siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Disampaikan juga oleh teman kita Pine, selamatkan bangsa dari pengkhianatan segera. Kita lanjut, duitnya banyak sekali bisa bayar utang negara. Jokowi dan antek-anteknya dan menterinya termul semuanya, dan aparat negara membela penguasa dan penguasa ini. Ini disampaikan oleh teman kita Aska Bahari. Kita lanjut, Dedi Taurus seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Alinu juga berkomentar berbohong, perbuatan hina, membela kebohongan dengan banyak kebohongan jauh lebih hina. Kita lanjut, disampaikan oleh Hibba Pahyu, kalau orang lain pasti sudah dipenjara, orang satu ini sudah merusak integritas pendidikan Indonesia kebal hukum. Kita lanjut, disampaikan juga Syari, orang besar Akum melindungi sehingga setiap kasus tidak selesai dan bisa jadi di stop kasusnya, besar rakyat cuma bisa nonton. Kita lanjut juga, disampaikan oleh teman kita Ketut, semua yang ikut menyembunyikan kebohongan, kepalsuan, kejahatan harus ikut bertanggung jawab, dipidanakan. Disampaikan juga oleh Detatu, luar biasa pada pejuang kejujuran, semoga Allah selalu melindungi dan memberikan jalan kemudahan. Kita lanjut, disampaikan oleh Ardi, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, kurap pasti lagi deg-degan, bye-bye terus struktur dan kurap. Ya, disampaikan juga teman kita Baka, Jokowi menghayal, punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Nah, sobat politik semua, bagaimana tanggapan kalian dan analisis kalian mengenai isu polemik? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Salam demokrasi.